Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan dunia yang paling menyakitkan, tapi isi pikiran yang tak berhenti bicara. Ketika zikir menggantikan suara bising di kepala, saat itulah kedamaian kembali pulang. Saudaraku, ada hari-hari ketika hidup terasa terlalu berat. Pikiranmu berisik, hatimu lelah, dan dunia seperti menuntut terlalu banyak. Stres datang tanpa permisi. Overthinking muncul bahkan ketika engkau mencoba tidur. Dan semakin kau berusaha tenang, semakin gaduh isi kepalamu. Semua orang pernah berada di situ, dalam pusaran kecemasan yang tak kunjung reda, dalam tekanan untuk selalu kuat, padahal batinmu ingin menyerah, dalam rutinitas yang mematikan rasa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menenangkan suara-suara itu? Jawabannya, bukan lari, bukan juga sibuk mencari pelarian, tapi kembali ke pusat, kembali ke hening. Dan dalam keheningan itu, kita temukan satu jalan yang telah ribuan tahun diwariskan para pecinta Tuhan. Zikir. Zikir bukan sekadar bacaan tapi latihan sadar. Dan di antara zikir yang paling menenangkan, paling ringkas namun dalam, adalah surat Al-Ikhlas. Dibaca 41 kali. Sebelum tidur, dalam sunyi, dalam hening. Mengapa 41 kali? Dan apa pengaruhnya pada jiwa yang lelah dan pikiran yang penuh? Mari kita renungkan bersama. Jangan tinggalkan video ini, karena di ujung nanti mungkin engkau akan menemukan sesuatu yang telah lama hilang darimu, yaitu ketenangan. Surat Al-Ikhlas sebagai kalimat penyeimbang jiwa. Saudaraku, surat Al-Ikhlas terdiri dari hanya 4 ayat. Namun 4 ayat ini bukan ayat biasa. Ia adalah inti dari seluruh ajaran tauhid. Dan ketika tauhid dipahami sebagai kesadaran tertinggi, maka surat ini adalah jangkar dari jiwa yang gelisah. Qul huwallahu ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Disinilah dimulai, dari pengakuan bahwa di tengah dunia yang ribut, ada satu keheningan mutlak. Esa, tidak bercabang, tidak terpecah, tidak bising. Allahu Syomadallah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika engkau merasa tak punya sandaran, surat ini mengingatkan, ada zat yang menjadi penyangga segalanya. Bahkan saat engkau merasa tak punya siapa-siapa, dia tetap ada. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya, tidak terikat oleh urutan, tidak terikat oleh ekspektasi. Dia tak berasal dari mana-mana dan tidak menuju kemana-mana. Dia selalu hadir. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tak ada hal di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan keutuhannya. Maka saat hati kita tercerai-berai, zikir ini menyatukan kembali. Ia bukan sekadar kalimat, tapi jembatan untuk pulang ke dalam diri. Makna spiritual di balik angka 41. Saudaraku, mengapa harus 41 kali? Ini bukan tentang angka yang membawa keberuntungan. Ini tentang pengulangan yang menciptakan irama. Jiwa yang stres tidak butuh solusi rumit. Ia butuh irama. Irama yang konsisten, tenang, dan meyakinkan. Dalam tradisi spiritual, angka ganjil membawa makna keterhubungan dengan langit. 41 adalah bilangan ganjil yang panjang, cukup untuk menciptakan ritme. Setiap kali kau membaca Al-Ikhlas, kau sedang menabuh genderang sunyi. Dan pada bacaan ke-41, tubuhmu mulai merasa hening itu nyata. Bukan karena keajaiban angka, tapi karena selama beberapa menit, kau memutus semua suara lain dan hanya fokus pada satu arah, satu suara, satu kalimat, satu tujuan. Dan di situ, saudaraku, dimulailah proses penyembuhan. Irama yang konsisten menggeser gelombang pikir yang semula kacau menjadi lebih stabil. Itulah mengapa
Pengulangan zikir bukan saran, tapi kebutuhan. Stres dan overthinking dalam perspektif spiritual. Saudaraku, mengapa kita mudah stres? Karena kita terlalu banyak membuka pintu pikiran. Kita ingin semuanya sempurna, tak mau gagal, tak mau tertinggal. Ingin dipahami, ingin dihargai, ingin terlihat baik di mata semua orang. Tapi hidup bukan kompetisi kelelahan. Hidup adalah perjalanan pulang. Dan dalam perjalanan pulang, engkau tak butuh banyak hal, hanya butuh tenang. Stres adalah tanda bahwa kita jauh dari pusat. Overthinking adalah bukti bahwa hati kehilangan fokus. Dan fokus sejati hanya bisa didapat saat kita kembali ke kesadaran tunggal, bahwa Allah adalah tujuan, bukan dunia. Maka zikir adalah latihan untuk memusatkan kembali kesadaran. Mengajak pikiran yang liar untuk duduk sebentar. Mengajak jiwa yang gemetar untuk bersandar. Banyak kisah dari mereka yang awalnya tersesat dalam pikiran sendiri, merasa tak berguna, merasa gagal. Tapi setelah beberapa malam istiqomah membaca Al-Ikhlas 41 kali sebelum tidur, perlahan, bukan hidup yang berubah, tapi cara mereka melihat hidup. Dan itu cukup. Karena saat cara pandangmu berubah, segalanya menjadi lebih ringan. Bagaimana surat Al-Ikhlas mempengaruhi gelombang otak? Saudaraku, ilmu saraf menyebutkan bahwa otak manusia memiliki beberapa gelombang. Beta, sadar penuh, seringkali stres. Alfa, tenang. Theta, relaksasi dalam, seperti menjelang tidur. Dan delta, tidur dalam. Saat kau mengucapkan zikir dengan pelan, konsisten, dan sepenuh rasa, gelombang otakmu perlahan turun dari beta ke alfa, bahkan menuju theta. Inilah kondisi di mana tubuh dan pikiran memasuki mode penyembuhan. Surat Al-Ikhlas, bila dibaca dengan penghayatan, bukan hanya menyentuh sisi spiritualmu, tapi juga memengaruhi sistem sarafmu secara nyata. Getaran suara, pola pernapasan yang stabil, dan makna dari tiap ayat akan membantu otakmu merespon dengan tenang. Maka wajar jika setelah zikir, banyak orang merasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih siap menghadapi kenyataan. Zikir malam sebagai terapi kesadaran. Saudaraku, waktu paling sakral untuk berzikir adalah malam hari, ketika dunia sunyi. Ketika suara eksternal mulai mengecil. Saat itulah suara hatimu terdengar paling jelas. Ambillah wudhu, duduk dengan nyaman, matikan lampu, biarkan hanya ada dirimu dan kesadaranmu. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas 41 kali. Jangan buru-buru, rasakan setiap ayatnya. Lakukan ini 7 malam berturut-turut. Catat apa yang kau rasakan. Mungkin awalnya hanya diam, tapi lama-lama kau akan mulai merasakan sesuatu berubah. Bukan dunia di luar sana, tapi dunia di dalam dirimu. Itulah zikir. Ia mengubah batin. Dan ketika batin berubah, segalanya berubah. Ketika pikiran tenang, dunia pun ikut tenang. Saudaraku, ketenangan bukan datang dari luar. Ia dibangun dari dalam. Kita sering mengira dunia terlalu ribut. Padahal yang ribut adalah pikiran kita sendiri. Dan zikir adalah cara kita meredam suara itu. Bukan untuk melupakan masalah, tapi untuk menyiapkan diri menghadapinya. Surat Al-Ikhlas adalah obat untuk hati yang kehilangan arah. Bacalah, rasakan, hiduplah bersama ayat-ayatnya. Karena ketika hati tenang, dunia pun terasa damai. Dan seperti yang kita yakini, bukan dunia yang paling menyakitkan, tapi isi pikiran yang tak berhenti bicara. Ketika zikir menggantikan suara bising di kepala, saat itulah kedamaian kembali pulang. Istiqomahlah. Allahumma ijal dzikrana laka dzikran da'iman, wa nafsan mutmainnah, wa qalban saliman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.